Assalamualaikum. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, masih semangat untuk mengikuti IHT hari ini? Semangat. Insya Allah ya. Semangat. Ya, untuk membuka acara IHT hari ini, mari kita sama-sama membuka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya ada pemaparan materi dari Ibu Siti Humairah. Kepada Bu Siti Humairah dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah masih semangat. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila ya. Sebelumnya sudah dibaca modulnya? Sudah. Sudah ya, baik. Sekarang kita akan mulai diskusinya. Oke, sebentar. Sudah ada Bapak Ibu di layarnya? Sudah, Bu. Ada. Nah, kita akan membahas profil pelajar Pancasila. Jadi, profil pelajar Pancasila itu bertujuan untuk apa? Ada yang bisa jawab? Saya. Oke, silakan Ibu Nidahul. Untuk menumbuhkan karakter yang ada di sekolah, Bu. Oke, luar biasa ya jawabannya. Jadi, tujuan profil pelajar Pancasila itu untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Nah, ada berapa profil pelajar Pancasila yang harus dipenuhi? Ada bisa jawab? Saya Bu, Oke, silakan Ibu Husna. Profil Pancasila itu, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Oke, coba yang sebutkan pertama. 3 ya. Oke, yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Baik. Terus ada mandiri dan berkebinekaan global. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya Ibu Nidaul. Ya. Apa, Bu? Profil pelajar Pancasila, 3 lagi. Bergotong royong ya tadi belum ya. Terus Kreatif dan satu lagi bernalar kritis ya. Luar biasa, Bapak Ibu sudah mengetahui ya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, nah ini yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila ya, ada 6 betul. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua ada berkebinekaan global. Lalu ada mandiri ya, jadi artinya mereka harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab ya. Lalu ada bergotong royong, ada bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif. Nah ini ya 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang semua guru sekolah penggerak harus sudah paham dan hafal ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ya, Bu. Ini di sini bisa dilihat ini adalah sifat-sifat yang harus dipenuhi ya dari setiap dimensinya. Lalu setelah kita tahu 6 dimensi profil pelajar Pancasila, maka kita juga harus tahu bagaimana cara menerapkannya. Nah, bagaimana profil pelajar Pancasila itu diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak. Nah, ada yang bisa tahu nggak bagaimana cara penerapannya? Saya Oke, mau silakan ngasih contoh Ibu. aja sih, Bu, boleh? Boleh. Ya, misal dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, Bu. Oke, misalnya seperti apa, Ibu? Ekskul ya? Ya, ekskul, kegiatan ekskul. Misalnya ekskul apa nih? Misal saman. Saman, berarti kan, apa tuh profil pelajar Pancasilanya?
berkebinekaan global, atau mungkin Oke. ada ekskul kisah, itu untuk Mm-mm. bernalar kritis bisa, Oke, luar kreatif juga biasa. bisa, dan Baik. seterusnya. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Nidaul. Ada lagi Bu Husna? Mungkin? Mungkin yang pertama, profil yang pertama ya Bu, beriman, berakhlak mulia, bertakwa dan berakhlak mulia itu Ya, diterapkan dengan mungkin setiap kegiatan selalu diawali dan diakhiri dengan berdoa. luar biasa. Oke, betul ya jawaban Bapak Ibu ya. Jadi penerapannya itu pertama bisa dengan budaya sekolah ya. Jadi ada iklim sekolah, kebijakan ya. Jadi ini masuk di kebijakan juga, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah Bapak Ibu ya. Lalu ada intrakurikuler. Nah, profil pelajar Pancasila ini juga harus memuat di intrakurikuler, harus masuk ke muatan pelajaran kegiatan atau pengalaman belajar. Lalu juga harus ada di project ya, pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi harus dimasukkan juga. Nah, yang terakhir ini ekstrakurikuler yang disebutkan Bu Nida tadi ya, kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Jadi ekstrakurikulernya harus memuat muatan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, baik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti tugasnya itu membuat peta jalan profil pelajar Pancasila. Oke, nanti kita akan presentasi ya Bapak Ibu ya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Siti Humairah yang telah memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih semangat IHT-nya? Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap untuk menampung materi kembali? Materi baru? Insya Allah. Siap, oke. Jadi untuk pemateri siang kali ini kita punya pemateri spesial yaitu Ibu Nidaul Hasanah. Kepada Bu Nida dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Husna yang telah memberikan waktunya. Ya, ada yang tahu kita akan bahas apa Bapak Ibu? Sebentar ya sambil saya menyiapkan PPT-nya. Assessment ya, kalau nggak salah ya Bu. Iya, betul sekali Bu Uma. Kita hari ini akan membahas mengenai asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sebentar ya Bapak Ibu, saya buka dulu PPT-nya. Ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat ininya? PPT-nya Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum. Udah terlihat? Nah, oke, sudah Bu. Sudah. Oke, Ya. sudah. Sebelum saya menjelaskan, ini kan sudah pernah diberikan ya Bapak Ibu ya materinya untuk asinkronus. Nah, sekarang coba ada yang bisa jelasin nggak sih Bapak Ibu? Apa sih pengertian dari asesmen itu sendiri? Saya Bu. Ya, boleh Bu Huma, silakan. Asesmen itu berarti penilaian yang dilakukan pada proses dan akhir pembelajaran. Ya, betul. Nah, sekarang kira-kira bedanya apa nih antara asesmen formatif dan sumatif? Husna mungkin mau jawab? Oke. Tadi asesmen itu kan penilaian ya Bu. Kalau misalnya bedanya antara formatif dan sumatif, mungkin kalau misalnya formatif itu lebih terfokus pada penilaian ketika proses pembelajaran. Namun untuk asesmen sumatif itu dilakukan pada akhir pembelajaran. Ya, betul sekali ya. Tadi asesmen itu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Di mana bedanya? Tadi ya, asesmen formatif itu pada proses pembelajaran, sedangkan sumatif pada akhir pembelajaran. Nah,
Kalau jenis asesmennya tadi ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada yang sebagai, for, dan proses, sebagai proses, dan akhir di akhir kayak gitu. Nah, kira-kira kondisi saat ini tuh seperti apa sih Bapak Ibu penilaiannya? Saya, Bu. Ya, boleh Bu Ma. Oke, jadi kalau kita ya, kebanyakan guru-guru di Indonesia itu masih menggunakan assessment yang hanya berfokus pada akhir pembelajaran. Jadi belum banyak yang melakukan pada proses pembelajarannya gitu. Jadi masih berorientasi pada akhir pembelajaran assessment-nya seperti itu. Iya, ya betul sekali ya. Jadi kalau kita lihat saat ini, kondisi saat ini itu masih kondisi saat ini nih masih yang hitam nih Bapak Ibu, yaitu masih berfokus pada akhir pembelajaran, sedangkan prosesnya masih kurang kayak gitu. Nah, harapannya apa sih di kurikulum yang baru ini? Jadi harapan di kurikulum baru ini kita lebih menekankan penekanan pada asesmen proses pembelajaran tersebut. Kira-kira kenapa ya harus menekankan pada proses pembelajaran tersebut Bapak Ibu? Untuk apa kira-kira? Nah, ini ya. Nah, jadi penekanannya lebih banyak ke asesmen formatif dibandingkan dengan sumatif. Biar apa? Biar tumbuh kesadaran tentang apa? Pentingnya berproses kayak gitu. Daripada hasil akhir kayak gitu. Nah, kira-kira bentuknya nih Bapak Ibu ada yang tahu nggak bentuknya asesmen itu ada apa aja? Saya, Bu. Iya, boleh Bu Husna. Bentuk asesmen itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Ya. Yang itu ya, Bu? Iya, boleh, betul. Iya, jadi kalau misalnya untuk asesmen tertulis itu misalnya pembuatan esai, itu ya Bu. Tapi kalau misalnya asesmen yang tidak tertulis itu misalnya kegiatan drama itu ketika proses pembelajarannya gitu. Atau mungkin praktikum kayak gitu Bu. Ya betul. Mungkin Bu Huma mau menambahkan Bu Huma bentuk asesmen yang lain? Iya. Yang tidak tertulis juga bisa dengan melakukan wawancara ya Bu. Oh iya. Atau diskusi kelas ya. Jadi tidak harus secara tertulis. Lalu kalau yang tertulis juga bisa melakukan esai atau juga pilihan ganda seperti itu. Iya betul ya. Jadi bentuk-bentuk asesmen itu ada banyak tadi ya. Udah yang dijelaskan Bapak Ibu. Itu misal yang tidak tertulisnya ada diskusi kelas, drama, presentasi, produk, atau tes lisan kayak gitu. Sedangkan asesmen tertulisnya juga sama banyak. Bisa refleksi, esai, poster, jurnal, atau mungkin kuis pilihan ganda, benar salah. Pokoknya karena kan sudah banyak banget ya Bapak Ibu ya untuk bentuk-bentuk asesmen yang bisa kita gunakan. Tinggal disesuaikan saja dengan mata pelajaran yang bersangkutan seperti itu. Oke, yang terakhir nih Bapak Ibu. Ketika kita melakukan asesmen, nggak mungkin dong kita biarin aja, ya nggak sih? Nah, kita harus memberikan umpan balik. Biar apa ya? Biar muridnya tahu kayak gitu ya tentang kelebihan dan kekurangannya kayak gitu. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Kenapa sih kita harus memberikan umpan balik? Ya anaknya saya Bu. Boleh. Biar anaknya lebih termotivasi kan, karena kan sudah tahu nih kekurangan dan kelebihannya. Jadi dia lebih termotivasi untuk memperbaiki dirinya. Ya, mungkin Bu Husna mau menambahkan fungsinya umpan balik itu apa? Mungkin untuk memvalidasi mungkin ya Bu. Jadi kalau misalnya siswa itu belum mengetahui atau misalnya ada perkembangan apa maksudnya? Apa ya? Memvalidasi materi yang disampaikan mungkin ya. Iya, jadi ada timbal balik langsung dari pematerinya atau dari gurunya. Iya, betul ya. Jadi asesmen itu penting. Jadi agar anak juga merasa bahwa apa yang mereka kerjakan juga memang kita proses seperti itu ya. Kan biasanya ada yang suka nanyain tuh, Bu nilai saya berapa kayak gitu ya di kelas. Nah ini ada 10 prinsip pemberian umpan balik kayak gitu ya. Ada mudah dimengerti,
Terus ada apa lagi Bapak Ibu bisa dilihat? Ada transferable, melihat ke belakang, spesifik kayak gitu ya. Seimbang dan seterusnya. Nah, umpan balik ini juga bisa dengan apa? Misal ada yang tahu misalnya dengan cara apa sih umpan baliknya? Misal dengan apresiasi ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada yang ingin menambahkan dengan cara apa melakukan umpan balik tersebut? Memberikan saran. Ya betul ya, misal apresiasi, memberi saran, perhatian dan seterusnya. Nah itu ya Bapak Ibu ya, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Nah selanjutnya dari materi ini Bapak Ibu setelah ini diminta untuk membuat asesmen Bapak Ibu, asesmen formatif dan sumatif sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Oke, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Ya, luar biasa ya. Semoga kita bisa bersemangat sampai akhir sesi IHT ini. Oke, untuk materi yang terakhir ini sangat spesial ya. Oke, langsung saja saya berikan kepada Ibu Nurul Husna Permatasari. Kepada Ibu Nurul dipersiapkan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Gimana screen-annya sudah muncul? Ya, sudah Bu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang atau akan berdiskusi dengan Bapak dan Ibu mengenai komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, gimana kemarin sudah Ibu dan Bapak sudah memahami ya apa itu kurikulum? Iya. Terus juga kemarin juga sudah dijelaskan, kita sudah berdiskusi bersama mengenai proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, karena kita sudah tahu gitu prosesnya, bagaimana cara menyusun kurikulum tersebut, nah kita perlu tahu dulu nih komponen-komponennya. Kira-kira ada yang tahu komponen di dalam kurikulum itu ada apa saja? Aku mau nyebutin satu, Bu, boleh yang Iya, boleh. Silahkan Bu Nida. Berpusat pada peserta didik. Karena itu kan yang paling diingat. Iya, betul. Terus ada tambahan lagi Bu Huma? Oke, kontekstual ya Bu ya. Jadi harus sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Oke, nah jadi kalau misalnya Ibu perlu membedakan gitu ya, mana prinsip kurikulum dan mana komponen kurikulum. Jadi komponen kurikulum itu iya, memang hampir mirip gitu ya komponen kurikulum dengan prinsip kurikulum. Gitu. Nah di dalam komponen kurikulum ini perlu ada prinsip-prinsip gitu ya Bu. Nah jadi oke. Jadi di dalam komponen kurikulum itu ada apa saja sih gitu ya. Nah, pertama ada karakteristik satuan pendidikan gitu ya. Ada betul tadi ya kontekstual betul ya di dalam prinsip kan ada kontekstual juga. Jadi ada analisis konteks gitu. Di mana nanti akan dirumuskan karakteristik sekolahnya gitu. Karakteristiknya disesuaikan dengan lingkungan sekolahnya. Apakah di sekolahnya itu ada yang dari pegunungan ataupun misalnya daerah pantai gitu ya, itu harus disesuaikan. Kemudian ada visi, misi dan tujuan gitu ya. Kalau visi itu apa sih Bapak Ibu? Apa ya? Tujuan jangka panjang mungkin Bu? Iya betul, tujuan jangka panjang gitu ya, harapan gitu ya. Kemudian nanti diaplikasikan dalam misi dan tentunya nanti ada tujuan-tujuan. Kemudian di dalam komponen ini ada juga pengorganisasian pembelajaran. Nah, di dalam pengorganisasian pembelajaran ini nanti dimasukkan ke dalam intrakurikuler, kemudian nanti ada proyeknya gitu ya, dan juga ada ekstrakurikuler. Nah, kemarin juga kita sudah bahas ya Bapak Ibu tentang rencana pembelajaran.
Nah, rencana pembelajaran ini dia termasuk ke dalam komponen kurikulum satuan operasional gitu ya, kurikulum operasional. Kemudian ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Jadi di dalam evaluasi ini ada macam-macam juga bentuknya, dan yang terakhir ada lampiran. Ya. Nah, karena yang pertama tadi itu ada karakteristik satuan, di mana kita perlu tahu nih karakter dari setiap satuan pendidikan tersebut. Untuk mengetahui karakternya, nanti silahkan Bapak dan Ibu berdiskusi tentang karakter sekolah gitu ya. Ya, Bu. Buat seperti apa Bu karakter sekolahnya? Maaf. Jadi maaf ya, ada iklan dulu. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu, santai saja. Ya. Jadi nanti ada penugasan ya Bapak Ibu. Silakan Bapak dan Ibu membuat PPT gitu ya Bu, tentang Iya, Bu. analisis sekolah. Mungkin begitu Iya, saja Bu. dari saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Husna yang telah memaparkan materi tentang kurikulum, komponen kurikulum operasional sekolah. Baik, Bapak Ibu, setelah ini kita akan mengerjakan dan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kita. Untuk itu, kita tutup dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi